Di sekolah Yuko dan Mori, mereka menyembunyikan pertemanan mereka yang diam-diam itu. Dan kenapa bisa diam-diam? Karena setiap mereka setelah pulang sekolah, nanti si Mori itu akan datang ke barnya si Yuko. Karena Yuko itu lari dari ayahnya ke bar ibunya. Dan mereka terus merahasiakan pertemanan mereka dari orang lain. Mereka terus ngobrol, belajar bareng, bercerita bareng di bar ibunya si Yuko. Sampai ibunya Yuko ini membuka barnya, yang jelas mereka udah harus keluar dong. Akhirnya mereka di sini keluarlah mereka, tapi sepertinya Mori sadar Yuko nih nggak baik-baik aja. Hanya Yuko udah makin nggak jelas. Bahkan ayahnya Yuko kadang-kadang kasar sama Yuko, makanya si Yuko lari ke tempat ibunya. Emang agak beda sih sama ibunya si Mori, yang kasarnya tuh pakai banget, udah pakai fisik, pakai verbal lagi. Abang agak menyakitkan lah. Di sini mereka lanjut ngobrol di bawah hujan salju. Yuko bilang kalau Mori mau jadi novelis ya, pasti kalau Mori ke Tokyo dia bakal lebih cepat nih buat jadi novelis. Tapi Mori bilang dia juga sempat menghubungi ayahnya dan dia mau jadi seorang soft opera. Dan terus Mori tiba-tiba kepikiran, mau nggak Yuko ikut ke Tokyo sama dia? Kota ini udah nggak ada masa depan lagi buat Yuko. Yuko bisa hidup bebas di Tokyo. Tapi Yuko malah bilang mudah sih buat ngomongnya, karena Tokyo bagi Yuko nggak bisa membuat dia bebas. Bang, itu agak sedikit aneh ya. Mori pun bilang, ya udah coba deh jadi idol karena Yuko lucu. Tapi Yuko bilang, Yuko nggak tahu lagi kebebasan ini sebenarnya apa. Di mana dia bisa bebas, di mana dia bisa pergi. Karena sebenarnya dia nggak bisa lari dari dirinya sendiri. Ya tibalah musim semi. Ibu Mori sepertinya mencoba untuk mengakhiri segalanya. Jadi Mori mengabari ayahnya. Dia pun keluar dari rumahnya ke tempat telepon dan mengabari ayahnya. Tapi yang dia dapetin bukan kabar baik tapi kabar buruk. Ayahnya sudah menikah dengan selingkuhannya dan mempunyai anak. Dan Mori malah dapat penolakan terakhir. Mori disuruh untuk tidak menghubungi ayahnya lagi. Mori merasa hidupnya udah hancur. Di bawah malam dia bertemu dengan Yuko Kurose, yang kayaknya dia benar-benar hancur sekarang karena dia melihat ibunya bersama pelanggan di sebuah kamar. Jadi Mori mengajak Yuko ke tempat Lovers Abyss. Di tempat Lovers Abyss mereka duduk, mereka melihat sungai yang kelihatan dangkal. Ya kalau lompat di sini ya mereka nggak kemana-mana. Tapi dapat clue nih, kalau pasangan yang menjadi legenda Lovers Abyss mereka tuh lompat ketika badai. Dan kenapa mereka lakukan itu? Karena dengan mereka berakhir, mereka bisa menjadi satu. Mereka kalau hidup, mereka nggak bisa menjadi satu. Mereka nggak bisa bersama. Tapi jika mereka berakhir, mereka keluar dari dunia ini, mereka bisa bersama selamanya. Jadi, Mori dengan tekadnya, dia mengajak Yuko, ayo lompat bersama-sama. Gak ada orang dewasa di dunia ini yang baik sama kamu. Tapi Yuko nggak mau. Dan Mori bingung, kenapa nggak mau? Orang dewasa ini semuanya buruk. Mending sekarang lompat aja kan, sebelum menjadi buruk lagi. Tapi Yuko membalas Mori dengan tatapan tegar bahwa dia ingin punya anak di kota ini. Mori terdiam sambil menangis meratapi kehidupan mereka berdua yang sangat hancur dengan orang dewasa. Tapi dia di sini juga kebingungan juga. Perasaan Yuko hidup di dunia yang kejam, yang buruk, tapi kok dia malah pengen punya anak. Jadi Mori malah bilang, baiklah, nikahi aku. Jadi mereka pun pulang sembari berbicara kasih nama anak siapa. Mungkin bisa dikasih nama Yotoru atau Sugihiko atau Shinya. Tapi tiba-tiba muncul nama Reiji. Dan pertama kalinya dalam hidup Mori dia bertemu Reiji di 32 tahun kemudian. Di suatu hari ada orang yang membuka suatu pintu rumah dan ternyata Reiji dan Chako datang ke rumah Nagi Aoe. Chako di sini melihat ada ikan jupak yang lagi Aoe pelihara. Karena sebelum ini sebenarnya Reiji dan Chako itu bolos sekolah. Bahkan karena Chako hidup atau bersekolah di sekolah wanita, para wanita itu ngegosip Chako ini punya pacar. Dan mereka pun berlari sampai ke tempat yang jauh. Reiji pun minta maaf karena telah menyeret Chako. Chako berterima kasih karena Reiji karena telah menyelamatkannya. Reiji pun menjawab ini semua juga karena janji dia. Dan tiba-tiba Reiji ngasih duit. Yang jelas Chako bingung, ini uang sebanyak ini dapat dari mana? Reiji pun bilang itu dari Mori. Chako bingung, kok Mori? Kenapa Reiji ketemu sama Mori? Ya, Reiji bilang dia nggak mau yang masalah kalau misalkan harus berhubungan dengan Mori, asalkan dia bisa melakukan apa janjinya. Chako pun bingung, dia teriak, bentar, tapi kan Reiji menganggar Chako buat ketemu Mori. Tapi kenapa Reiji ngelakuin itu? Karena Reiji kayaknya punya pikiran sendiri. Dia pikir Mori adalah ayahnya. Di suatu bar kita kembali lagi ke Mori dan ibunya Reiji, si Yuko. Pertanyaan yang tiba-tiba ya, karena si Mori ditanya, Reiji ke sekolah nggak?
SM Mori dijawab sama ibunya Reiji, aneh banget sih nanya nggak tiba-tiba banget. Kenapa emangnya? SM Mori bilang, SM Mori udah ketemu dengan Reiji kemarin di toko dan dia ngasih 200.000 yen. Dan SM Mori bilang silahkan pakai uangnya buat pergi kemana yang Reiji mau. Nagi lagi di Tokyo saat ini. Loh nggak apa kan? Aku cuma ngasih uang jajan. SM Mori mungkin hanya berniat mengasih uang itu semata-mata saja. Tapi Ibu Reiji sepertinya nggak terima dengan itu. Dia berdiri meninggalkan SM Mori sendirian dan SM Mori pun berkata, emang ya kau tidak pernah berubah sedikit pun. Sembari menaruh cangkirnya. Reiji yang lagi di rumahnya Nagi, dia mau pergi ke rumahnya SM Mori sekarang dan meninggalkan Chako sendirian. Dan Chako pun kebingung. Apakah Reiji berniat meninggalkan Chako bersama SM Mori menetap di kota ini? Chako pun akhirnya bilang, aku nggak mau pulang, akan tetap di sini. Dan juga bilang bahwa Chako akan berhenti dari SMA. Dia akan pergi berkeliling menjadi novelis, sama seperti apa yang dilakukan oleh SM Mori kemarin. Jadi Reiji, tolong ikutlah bersama Chako. Tapi Reiji di sini kayaknya udah bulat banget dan emang hidupnya udah bergantung banget sama Nagi. Karena di depannya ada Chako, tapi dia mau lihat ikan cupangnya lagi. Reiji pun bilang lagi, ya masalahnya dia juga nggak tahu kalau dia hidup. Reiji sudah kehilangan makna kehidupan dirinya sendiri. Lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ibunya Reiji nelpon Reiji. Dan Reiji langsung bergegas mau menjawabnya. Tapi Chako melarangnya karena ibu Reiji adalah orang yang membuat Reiji nggak bisa menghidup dengan sendirinya, yang membuat Reiji tersegel, terkekang. Jadi langsung di sini Chako berteriak, Reiji, hidupmu adalah hidupmu. Jadi kalau emang SM Mori adalah ayahmu, ayo keluar kota, ayo ke Tokyo bareng-bareng, ayo kita pergi meninggalkan kota ini. Tapi Chako kini sendirian di rumah Nagi, tertunduk lesu dan dia bingung. Eiji meninggalkan dirinya untuk bertemu dengan Nagi tanpa menyadari bahwa Chako adalah orang yang selalu ada di sisinya Reiji. Dan Shiba Sensei di kantor ya mendapatkan telepon dari Shio Girls High School, tempat Chako bersekolah. Sepertinya Shiba Sensei sadar apa yang telah Chako lakukan. Shiba Sensei menerima telepon dari tempat sekolah Chako. Dikasih tahu bahwa Chako kelihatan lari bersama siswa dari tempatnya Shiba Sensei dan ngasih tahu bahwa mereka berdua bolos. Dan Shiba Sensei langsung menutup teleponnya setelah mendapatkan informasi tadi dan hendak pergi. Pas ditanya mau kemana, dia langsung bilang mau ngelayat. Jadi dia bolos ngajar juga. Dan sambil bilang kau sangat lemah ya sampai nggak bisa menahan dirimu sendiri. Reiji pun tiba di rumahnya SM Mori, mengetuk pintunya dan membuka pintunya. Dia pun langsung masuk, berjalan di rumahnya SM Mori yang berantakan sampai bertemu di satu tempat yang isinya buku semua. Tapi di situ dia melihat sebuah foto yang mengingatkan dia dengan cerita Nagi yang dikatakan bahwa Nagi ke kota ini hanya untuk merawat ibunya SM Mori. Reiji pun di sini sadar ibunya SM Mori sudah meninggal. Dan apakah SM Mori datengin Nagi ke kota ini coba buat rawat ibunya? Tapi pas Reiji lagi mikir, tiba-tiba HP berbunyi. Dia dapat pesan dari ibunya. Ibunya bilang bahwa ibu Reiji telah bertemu dengan Shiba Sensei. Dan Shiba Sensei telah menceritakan segalanya. Ibu Reiji merasa bahwa dia telah gagal sebagai ibu. Dia akan memusnahkan semua halangan bagi Reiji. Dan dia pun akan pergi sambil berkata, Reiji, hiduplah. Jadi Reiji pun langsung keluar dari rumah SM Mori, membanting pintu rumahnya dan berlari ke rumahnya. Tapi Shiba Sensei mencoba menelpon Reiji dan gak diangkat. Dikiranya dia lagi telepon sama ibunya. Tapi tiba-tiba dia malah dapat telepon dari rumah kakeknya. Dikasih tahu bahwa di rumah kakeknya itu ada murid dari sekolahnya Shiba Sensei yang bernama Surose. Dan tahu nih bahwa Reiji di rumahnya, Shiba Sensei langsung masuk ke mobilnya dan nyetir ke rumah kakeknya. Tapi sepertinya kakeknya sedang berbicara pada orang lain. Dan ternyata di rumah Shiba Sensei ada Gen yang sedang melihat masa lalu Shiba Sensei menjadi atlet pingpong. Sebelum itu Gen datang ke rumah Shiba Sensei bertemu dengan kakeknya. Dan ternyata kakeknya Shiba Sensei minta maaf ke Gen atas tindakan dari Shiba Sensei. Ternyata kakeknya tahu bahwa Shiba Sensei itu sudah mempunyai hubungan dengan seorang murid yang jelas melanggar etika sebagai seorang guru. Dia telah berkencan dengan murid di sekolahnya. Dan maka dari itu Gen mencoba untuk menegakkan keadilan. Sebagai pahlawan, dia meminta buat panggilkan Yuri ke sini. Di rumah Nagi, Chako ambil kertas nomor Nagi, dimasukin ke tasnya. Dan ketika mendengar suara orang masuk, dia kira Reiji, tapi ternyata yang masuk adalah SM Mori. Sambil kebingungan, kenapa ada Chako di sini? Ibu Reiji tiba di rumah dan Reiji pun berlari sekarang untuk ke rumahnya. Tapi Chako di sini berada di posisi yang membingungkan. Ada SM Mori di depannya. Dia pun bertanya, mana Reiji? Dikasih tahu sama SM Mori, ya Reiji pergi ke rumahnya. Dan emang dia nggak ngasih tahu kalau aku lagi di kafe. Chako pun terdiam. Ya udah, kalau gitu dia mau ke Reiji aja. Tapi sebelum Chako bisa berangkat ke Reiji, dia malah dipeluk sama SM Mori dari belakang. Dan ibu Reiji yang tiba di rumahnya, dia bertemu dengan Kazu yang lagi mau ke kamar mandi. Ibu Reiji pun bilang,
kenapa Kazu nggak pakai popok aja? Kan udah dibeliin, kenapa harus ke kamar mandi? Sambil dia bersandar di tembok. Ibu Reiji seperti sangatlah lelah dengan kehidupan ini. Dan Kazu nggak peduli dengan itu. Dia tetap teriak ke Ibu Reiji, aku akan melakukan semua yang kau mau setelah ini. Dengan ini, jadi tolong biarin aku ke kamar mandi aja. Tapi Ibu Reiji pun di sini tanpa disangka hanya bisa berkata, maafkan aku, tolong jangan marah. Aku lakukan ini semua untukmu, sembari melihatkan diri yang sangat lemah. Kazu pun gak peduli dan dia bakal kembali ke kamarnya. Dan di kamar ibunya, neneknya Reiji sedang menguping pembicaraan tadi. Shiba Sensei tiba di rumahnya, merapikan rambutnya dan masuk dan menyapa. Dikiranya si Reiji, tapi ternyata yang disapa adalah Gen yang sudah menunggunya di sini. Shiba Sensei atau Yuri hanya bisa menarik nafas dan menyuruh kakeknya pergi. Meskipun kakeknya gak peduli itu, Shiba Sensei terus menatap kakeknya dengan tatapan serius dan memohon buat dirinya buat pergi. Kakeknya pun pergi dan Shin tersisa. Shiba Sensei menanyakan, apakah dirimu Gen? Penting banget ya sampai kamu berpura-pura menjadi Reiji. Ternyata itu tadi strategi Gen. Dia datang ke kakeknya Shiba Sensei, bilang bahwa dirinya adalah Reiji. Dan ternyata Shiba Sensei memeras kakeknya sendiri hanya untuk mendapatkan uang 10 juta yen. Emang guru yang buruk ya. Gen pun maju berhadapan dengan Shiba Sensei sambil bilang, oh ternyata bener Reiji tot sama nenek kayak kamu ya. Mengingat perbedaan umur Shiba Sensei dan Reiji yang begitu jauh. Tapi Shiba Sensei pun mengcounter perkataan itu. Ya sama aja sama kamu kan. Kamu sama ibunya Reiji loh, bermain dengan ayah dan anak. Emang apa sih spesial dari ibunya Reiji? Pertarungan mulut pun gak bisa berhenti di sini. Pertarungan pun berlanjut dari pertarungan lisan ke pertarungan fisik. Gen menendang Shiba Sensei, tapi Shiba Sensei yang mantan atlet pingpong refleksnya langsung menggerakkan kakinya menghindar. Gen pun bilang, aku nggak tahu apa yang aku dapatkan dengan datang ke sini, tapi aku tahu kau ngasih uang ke ibunya Reiji kan? Kau pikir kau bisa ambil Reiji? Matamu. Shiba Sensei pun bertanya, apakah ibu Reiji ngasih tahu itu? Aku yang ngomong itu tahu. Gen pun menjawab seperti itu. Tapi di sini Shiba Sensei masih membela. Kau tahu nggak Reiji di mana sekarang? Mungkin Reiji itu udah nggak ada di kota ini tau. Reiji pun berlari ke rumahnya, membuka pintu kamarnya dan melihat ibu yang tersungkur lemas dan menangis. Reiji langsung menghampiri ibunya, memeluk ibunya dan meminta maaf kepada ibunya. Dan sambil berkata, aku nggak akan meninggalkanmu. Ibu Reiji pun bahagia. Dan Shiba Sensei pun berkata kepada Gen, kau bahkan nggak tahu ya. Terus lu tahu nggak Reiji di mana sekarang? Reiji nggak mungkin di kota ini tahu. Perkataan yang menusuk bagi Gen, fakta pahit dari Shiba Sensei bagi Gen. Shiba Sensei pun bilang bahwa Gen ini nggak tahu apa-apa dan memintanya buat pergi karena Shiba Sensei lagi sibuk. Tapi Gen yang nggak puas langsung menjambak Shiba Sensei, membenturkan kepalanya ke meja pingpong sampai meja itu menabrak rak yang berisi piala-piala Shiba Sensei. Sambil berteriak, kau yang mencoba membuat Reiji pergi dari kota ini kan? Lain kali aku akan. Tapi sebelum Gen menuntaskan kalimatnya, Shiba Sensei berkata bahwa Chako lah yang membujuk Reiji pergi dari kota ini, yang seketika membuat Gen teringat perkataan dari Chako yang mengatakan Reiji dan dirinya nggak bisa pergi dari kota ini. Memang Gen adalah teman mereka berdua, tapi mohon buat sekarang biarkan Chako dan Reiji pergi. Ternyata itu bukan omong kosong. Ternyata itu adalah niat sesungguhnya dari Chako yang membuat Gen bingung kenapa teman-teman pergi meninggalkan dirinya, sehingga dia langsung lari mengejar Chako. Dan Shiba Sensei pun mulai bangkit, dihampiri dengan kakeknya. Kayak dia membalas kebaikan kakeknya dengan baik, dia malah berteriak, semua orang di kota ini salah. Akulah yang akan membantu Reiji. Shiba Sensei berteriak, mendorong kakeknya dan pergi meninggalkan kakeknya dalam kebingungan. Tapi di rumahnya Nagi, ternyata Esemori jatuh ke lantai, menindih Chako dan muntah sambil minta maaf. Maaf kalau bikin bajumu kotor. Mukanya Esemori sangatlah pucat. Chako mau menolongnya dengan menelpon ambulan, tapi Esemori bilang dia baik-baik aja. Dia habis ketemu sama orang yang menyeramkan hari ini, jadi dia mendapatkan banyak tekanan. Tapi dengan tidur sekali aja, Esemori akan baik-baik aja. Jadi Chako pun mengantarkannya ke tempat tidur. Dan sebelum Chako pergi, Esemori memeluk Chako sambil berkata, kau mirip sama cewek yang pertama kali aku kencani. Itu membuatku tenang. Di sini Chako mikir, apakah itu adalah pasangan Esemori buat Lovers Abyss kemarin. Tapi di sini Esemori bilang itu semua hanyalah kebohongan. Esemori mengada-ngada. Kenyataannya adalah nggak ada yang terjadi di kehidupan seorang penulis. Chako pun menelpon Reiji menggunakan HP-nya. Dan ketika dia mencoba menelpon Reiji, Reiji pun membalasnya. Pertanda baik bagi Chako sebenarnya. Chako ingin Reiji kembali ke sini, ke tempatnya. Tapi Reiji malah menolak Chako
Dan Reggie bilang dia nggak akan kembali. Kan Mori membantu Chako. Chako pun bingung, apa maksudnya? Ini nggak masuk akal. Ini bukan janjinya Reggie. Reggie pun bilang, Reggie tahu Chako harus keluar dari kota ini, tapi Reggie nggak bisa. Maafkanlah aku. Reggie benar-benar minta maaf. Meninggalkan Chako dalam kebingungan, meninggalkan Chako dalam keputusasaan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Reggie menutup teleponnya, menjatuhkan handphonenya, dan menoleh kepada ibunya yang sedang berdiri, yang siap mengakhiri segalanya bagi Reggie dan ibunya, dan berkata, ayo pergi ibu. Ibu Reggie pun bilang, datanglah kepadaku Reggie sayangku. Tapi sebelum Reggie datang, Reggie langsung membalikkan pisau itu dan mengarahkan pisau itu ke dirinya sambil berkata, Nagi. Dan lagi, kenapa sih semua orang dewasa di manga ini gak ada yang benar?